Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah. LPKS Borneo Flasher Indonesia insya Allah mencetak teknisi handphone dan laptop yang berskill dan amanah. LPKS Borneo Flasher Indonesia insya Allah mencetak teknisi handphone dan laptop yang berskill dan amanah. Anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli. Dia ingin orang lain tahu. Bahkan dia akan membuat pesta dengan undangan yang banyak sekali tatkala dia mampu. Tapi apabila dia tidak memiliki kemampuan, tetap dia ingin berbagi kebahagiaan itu dengan orang lain. Paling tidak sekarang dengan pemberitahuan, dengan status dia yang dia mengatakan alhamdulillah akhirnya aku menikah, umpamanya. Dia ingin ngasih tahu orang lain gitu, bahwa dia menikah. Berbeda dengan zina. Orang kalau berzina, orang kalau berselingkuh, apa bedanya selingkuh sama zina? Jemaah, biasanya selingkuh itu disematkan kepada yang sudah menikah. Dikatakan dia berselingkuh, punya istri tapi dia berzina. Tapi kalau belum punya istri ya disebut berzina. Wallahu a'lam. Apakah memang benar seperti itu? Tapi yang jelas banyak orang mengatakan perselingkuhan biasanya untuk orang-orang yang sudah menikah. Deb, kita masuk ke dalam pembahasan i'lanun nikah. Mengumumkan pernikahan. Mengiklankan. Kalau antum bikin konten di Instagram, itu ada yang disponsor sehingga antum bisa sebarkan 1 Jember tahu. Apalagi kalau nikahnya antum pas 17 Agustus atau pas hari-hari yang memang orang sedang berpesta, itu orang pada tahu. Tapi di sini disebutkan tentang i'lanun nikah wa syahadatu 'alaiha, tentang mengumumkan pernikahan dan mempersaksikan pernikahan tersebut. Berarti ada 2 masalah. Masalah pertama mengumumkan, yang kedua mempersaksikan. Kalau mengumumkan, maka ternyata hukumnya itu mustahab. Dianjurkan saja. Yustahabbu i'lanun nikah. Dianjurkan mengumumkan pernikahan. Ini semua ulama sepakat bahwa mengumumkan berbeda dengan mempersaksikan. Mengumumkan itu ya dengan walimah umpamanya, dengan memberikan pengumuman lewat undangan. Apa dalilnya bahwa mengumumkan pernikahan itu sunnah? Hadis Rubai' binti Muawwid radhiyallahu anha. Dia berkata, "Dakhala 'alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ghatata buniya 'alayya." Nabi SAW masuk ke rumahku, ke tempatku di pagi hari aku menikah. Artinya dia masuk ke rumah
atau suaminya datang ke rumahnya dia untuk tinggal bersama dia, fajalasa ala firashi kamajlisika minni. Lalu Nabi SAW duduk di atas ranjangku seperti duduknya engkau dari aku ini. Ini menyebutkan tentang jarak dan tempat duduk Nabi SAW. Artinya sahabat ini benar-benar mengingat kejadian itu. Cuma bagaimana tidak, yang datang tamu spesial Rasulullah SAW, mereka akan mengingat di mana Nabi duduk, dari pintu mana Nabi SAW masuk. Lalu dia mengatakan wajwairiyatun yadribna bidduf, dan ada bocah-bocah perempuan yang mereka mukul rebana. Jadi ternyata memakai rebana itu diperbolehkan dalam agama kita, khususnya di dua momentum. Yang pertama pernikahan, walimatun nikah. Yang kedua ketika Idul Fitri dan Idul Adha. Kita tuh beragama yang biasa-biasa saja. Jangan berlebih-lebihan. Jangan mengharamkan yang halal dan jangan menghalalkan yang haram. Apa yang menjadi standar kita? Rasulullah SAW. Nih, pada saat pernikahan Nabi ada di situ, dan di situ ada bocah-bocah perempuan pegang duf, pegang rebana ya, sambil memukul rebana tersebut. Yandubna man qutila min abaihinna yauma badr, yang mereka menyenandungkan tentang ya peristiwa di perang Badar, di mana bapak-bapak mereka ada yang meninggal dunia di sana. Sampai hatta qalat jariyah, ada salah satu bocah yang mengatakan sambil memukul rebana ya, dia bersenandung, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadi, dan di antara kita ada nabi yang tahu tentang yang terjadi di hari esok. Ungkapan ini tidak benar. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Enggak ada jiwa yang tahu tentang hari esok, itu enggak ada. Sedangkan bocah ini menyebutkan itu. Apa kata Nabi SAW? La taquli hakadha, engkau jangan mengatakan seperti itu. Wa quli ma kunti taqul, udah ucapkan yang seperti tadi, yang biasa-biasa aja gitu. Ini menunjukkan bahwasanya pernikahan itu diumumkan. Pernikahan itu ada suara yang menyebabkan orang tahu ada apa rame-rame di sini. Tapi kalau ternyata nikahnya sepi-sepi saja, jemaah, ini nikah apa enggak gitu. Maka juga yang bikin walimatun nikah, yang katanya walimah sesuai dengan syar'i, tolong diperhatikan. Benarkah engkau sesuai dengan syar'i? Jangan sampai engkau yang dianjurkan ditinggalkan, akhirnya enggak sesuai dengan sunnah. Kemarin ana menghadiri pernikahan, setelah akad nikah ya, orang pada makan-makan, sunyi senyap ya mah. Ana ngomong, ini lagi itikaf orang-orang seperti itu. Kok sunyi senyap? Ana ngomong, mana nasyidnya? Ini ada nasyid yang disenandungkan pakai rebana, dan Nabi SAW mendengar. Artinya bukan hanya khusus perempuan. Bukan itu disenandungkan tempat perempuan, yang laki diam doang ya, ngeliatin sana, ngeliatin sini. Enggak, ini ya Allah, hadza yaumul farah, ini hari kegembiraan. Jadi perlu adanya duf, dan Nabi menghadiri hal itu. Yang mungkar diingkari, yang boleh dibiarkan. Ini disebutkan bahwasanya diumumkan nikah dengan adanya duf, dengan adanya rebana, dan adanya lagu-lagu yang diperbolehkan. Hadis yang kedua yang menjadi dalil
bahwa dianjurkannya kita mengumumkan pernikahan. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Abdurrahman bin Auf, nih sahabat Nabi yang kaya raya. Sebelum cerita pernikahannya Abdurrahman bin Auf, antum ingat peristiwa hijrahnya Nabi bersama para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam, di mana tatkala sampai ke kota Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan 3 perkara. Yang pertama, membangun masjid, rumah Allah Azza wa Jal, sebagai tempat pertemuan. Jadi kalau mau melihat orang itu bersosial apa tidak, di mana dilihatnya? Di sini, di masjid. Datang ke masjid enggak dia? Karena di sini akan bertemu dengan saudara-saudaranya. Akan berdiri sama tinggi, duduk sama rendah bersama saudara-saudara di tempat ini. Tanpa membedakan yang kaya dan yang miskin, yang pejabat dan rakyat jelata. Masjid Baitullah tabaraka taala. Tidak ada pejabat punya hak khusus di saf pertama, yang kaya punya hak khusus di saf pertama, nggak ada. Haknya sama rata di sini, rumah Allah Azza wa Jalla. Maka yang pertama dibangun oleh Rasulullah SAW adalah masjid. Kemudian yang kedua, beliau membuat al-mu'akhah, mempersaudarakan. Orang-orang beriman itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Tapi ini ada persaudaraan khusus di antara mereka yang dari kota Mekah dengan yang ada di kota Madinah. Mereka di awal Islam dipersaudarakan sampai saling mewarisi di awal Islam, sampai turunnya ayat tentang warisan. Nabi SAW mempersaudarakan fulan, engkau saudaranya fulan, bawa ke rumahmu. Karena yang hijrah nggak punya rumah, yang hijrah nggak punya pekerjaan, yang hijrah nggak punya siapa-siapa. Dia datang hanya membawa pakaian yang dia kenakan. Kalaupun ada harta yang milikin, nggak banyak juga yang dia punyain. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' orang kaya. Nanti kita akan bahas juga tentang kufu, ya, sepadan. Apakah seorang menikah itu harus sepadan secara harta? Jadi kalau engkau kaya, carilah orang kaya. Kalau antum miskin, jangan cari orang kaya. Apakah seperti itu? Abdurrahman orang kaya di kota Mekah dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi', konglomerat kota Madinah. Tapi ada perbedaan. Abdurrahman bin Auf kaya sebagai pedagang, Sa'ad bin Rabi' kaya sebagai petani. Dia punya kebun kurma yang banyak sekali. Dibawalah Abdurrahman ke rumahnya Sa'ad bin Rabi'. Sampai rumahnya dikatakan, ya Abdurrahman, inni lamin aghnal ansar au min aktsarihim malan. Aku termasuk orang Ansar yang paling kaya. Setengah hartaku buat engkau. Gimana antum ditawari kayak gitu jemaah? Antum baru hijrah, kan banyak orang baru hijrah biasanya susah hidupnya kan. Dia cari makan susah, cari pekerjaan susah, tahu-tahu ada yang nawarin setengah hartanya yang banyak sekali. Lalu aku punya 2 istri. Engkau lihat mana yang lebih engkau sukai? Bayangkan ya, ini yang namanya ukhuwah yang sebenarnya. Antum merasa dia benar-benar saudara antum. Bukan Sa'ad bin Rabi' ngasih harta nih, uang, engkau cari istri, bukan. Bagaimana dia mengatakan aku punya 2 istri? Engkau lihat mana yang lebih engkau sukai. Aku ceraikan, nanti masa idahnya selesai engkau nikahi. Itu saudara. Ada saudara kayak gitu jemaah. Istri temannya diganggu kadang-kala. Na'udzubillah min dzalik. Ini istrinya dia kasihkan. Apa kata Abdurrahman bin Auf itu ya? Bagaimana Nabi mendidik sahabatnya untuk tidak minta-minta, untuk tidak menjadi orang yang selalu di bawah tangannya. Nabi mendidik mereka dengan mengatakan sallallahu alaihi wasallam, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada yang di bawah. Abdurrahman mengatakan kepada Sa'ad bin Rabi', barakallahu laka fi malika wa ahlik. Semoga Allah memberkahi keluargamu dan hartamu.
Makasih aku mau kerja. Dulluni ala suq, tunjukkan di mana pasar. Tunjukkan di mana ada pasar. Karena kalau sudah ada pasar, insya Allah bisa kerja. Nggak punya modal. Sebagian orang selalu berkata, ya apa kerja itu butuh modal. Satu modal yang kau butuhkan, jujur. Engkau jujur dan semangat bekerja, selesai. Dikasih tahu itu pasarnya. Kota Madinah ada pasar di situ, pasar di situ. Abdurrahman berangkat. Nggak punya modal jamaah. Kira-kira kalau nggak punya modal jadi apa? Antum coba ya berangkat ke pasar hewan di Jember ini. Apakah semua yang jualan itu pemilik barang? Enggak. Kadang-kala dia datang, dia jual berapa kambingnya? 2 juta, 2 juta ya, siap. Dia cari pembeli. Mau beli, ada kambing Zen 2.200.000, sini. Shhh, ini barangnya. Milik dia bukan, jadi makelar aja dia. Ini Abdurrahman bin Auf, Masya Allah. Dapat beberapa pekan, mungkin beberapa hari, beberapa pekan, sudah nikah. Dengan uang sendiri. Bukan uang Sa'ad bin Rabi, la. Makanya ketika Abdurrahman bin Auf datang kepada Rasul SAW, wabihi atharu sufrah, dan dia ada bekas kuning ya di dirinya ya, yang mungkin dulu orang kalau mau nikah itu dihiasi tangannya dengan apalah, kelihatan bekas habis menikah Abdurrahman. Nabi tanya SAW, mahyam ya Abdurrahman, ada apa? Ada apa nih kok kayak gini? Kata dia tazawwajtu ya Rasulullah, aku nikah ya Rasulullah. Nggak ruwet jemaah. Sampai dia nggak ngasih tahu Nabi SAW kalau dia nikah. Nggak ngasih tahu Nabi SAW. Dia nikah, selesai. Kalau sekarang orang mau nikah, Allahu Akbar, sak kampung tahu, padahal belum nikah. Saya insya Allah nikah. Kapan? Insya Allah 2027. Sui Pak. Tapi beritanya kemarin, ini Abdurrahman bin Auf, itulah Nabi SAW mengatakan, ista'inu ala qada'i hawaijikum bil kitman. Kalian berusaha meminta tolong dalam menyelesaikan urusan kalian dengan menyembunyikannya. Jadi prosesnya antum nggak usah ngomong sama siapa-siapa. Kenapa? Fa inna kulladzi ni'matin mahsud. Orang yang punya nikmat biasanya ada yang hasud sama antum. Antum lagi minta anaknya fulana, udah usah ngomong-ngomong sudah. Nggak usah cerita-cerita. Kapan ceritanya? Undangan walimah. Fadlullah. Antum kapan nadornya? Kapan melamarnya? Kalau tahu antum melamar boleh jadi dia, loh, CNAE. Ini fulana orang paling cantik di sini. Mungkin ada orang lain yang akan masuk. Jangan. Apapun usaha antum, kalau sudah selesai, sudah mau jalan, baru bikin undangan. Makanya kalau kita lihat, kapan dianjurkan mengumumkan pernikahan? Setelah nikah, walimah. Makanya Abdurrahman nggak ngasih tahu siapa-siapa, dia nikah. Sudah selesai, dia ngasih tahu Nabi SAW. Nabi tanya, engkau mahar apa yang kau berikan? Karena pikir Nabi SAW, Abdurrahman nggak punya apa-apa ini. Kok tahu-tahu bisa nikah? Zinatanawatin min dhahab, ya sebesar seberat biji kurma emas. Ada hitungannya itu secara emas tuh jamaah. Lalu Nabi SAW mengatakan, aulim walau bisyat. Engkau buat walimah walaupun hanya menyembelih seekor kambing. Artinya nggak harus 5 ekor kambing, nggak harus ngundang besar, enggak, seekor kambing, bismillah bikin walimah. Maka walimah itu dianjurkan, diumumkan. Antum nggak usah ruwet-ruwet kadang-kala. Mamanya datang sini ke Masjid Abdillah, antum lihat banyak orang jualan. Sudah antum umumkan di sana, fadol, semua boleh ngambil di sana, walimahnya ana. Lu antum kapan nikahnya? Alhamdulillah 2 hari yang lalu. Sudah. Jadi mengumumkan pernikahan dengan walimah yang apa adanya. Nggak ruwet, sekali lagi nggak ruwet cuman. Tapi anak tadi nyebutkan lupa ya. Ada 3 hal yang dilakukan Nabi SAW ketika ke Madinah. Yang pertama apa? Bangun masjid, al-mu'akhah. Yang ketiga, membuat perjanjian dengan orang-orang
yang tinggal di kota Madinah, dengan orang-orang Yahudi, dengan orang-orang musyrikin yang ada di sana. Baik, jadi ingat, dianjurkan mengumumkan pernikahan dengan walimah tadi. Apa hikmahnya? Para ulama menyebutkan hikmah dari mengumumkan pernikahan, ya, kemudian membuat walimah. Yang pertama adalah memberi makan orang-orang fakir. Ingat, tolong digarisbawahi ya, memberi makan orang-orang fakir. Nabi SAW mengatakan, syarrut ta'am ta'amul walimah, yud'a ilaiha man ya'baha wa yumna'ha man ya'tiha. Seburuk-buruknya makanan itu makanan walimah. Yang seperti apa? Yang undangannya hanya orang kaya. Yang kaya diundang, yang miskin nggak diundang. Banyak seperti itu. Yang orang kaya diundang, karena kalau orang kaya diundang, makannya sedikit, bawaannya banyak. Kalau orang miskin diundang, nggak bawa apa-apa, makannya banyak. Di situ berkahnya. Di situ berkahnya ketika dia makan banyak sampai bersih, ya, masya Allah jemaah. Orang miskin kalau makan nggak ada sisanya. Gimana untuk mengundang orang kaya yang sudah biasa makan enak? Yang kalau makan mungkin 1 sendok dia makan, 2 sendok, sisanya taruh di bawah piring. Yang orang miskin ngelihat, ya Allah, kepingin anak habisin. Berkahnya. Kita nggak tahu berkahnya di mana, jemaah. Dan kalau orang miskin dikasih makan, ya Allah jemaah. Sampai ada sahib mengatakan, ketika ngundang orang miskin, sampai mau dicuci piringnya jemaah. Ini nyucinya di mana gitu? Karena dia nggak biasa makan di tempat orang-orang. Kalau orang kaya sudah, dia nggak ada berpikir untuk nyuci. Maka di sini kita lihat hikmah yang pertama ketika antum mengundang walimah selain mengumumkan adalah memberi makan orang-orang fakir. Kemudian silaturrahim, menyambung rahim. Karena banyak kerabat itu yang nggak kumpul kecuali di 2 kondisi, nikah sama mati. Antum lihat ya, biasanya kerabat kumpul kalau ada yang mati, baru keluarganya dari mana pada datang, tunggu jangan dikuburkan dahulu, anak mau datang, Banyuwangi datang, Surabaya datang, Jakarta datang, tapi sudah mati. Ini gimana? Yang kedua tadi ketika pernikahan, biasanya kalau pernikahan pada datang, itu menjadi ajang menyambung rahim. Kerabat ya. Jadi yang diundang tadi kita bicara, yang diundang pertama siapa? Orang-orang fakir. Kemudian kerabat-kerabat antum undang. Kemudian saudara-saudara muslim secara umum. Kemudian juga menumbuhkan kegembiraan jemaah. Amalan yang paling dicintai Allah itu sururun tudkhiluhu ila muslim. Kegembiraan yang kau transfer ke hati orang Islam. Senang orang itu diundang walimah. Apalagi kalau nggak bawa apa-apa, undangan walimah nggak usah bawa apa-apa. Tapi kadang-kadang di kampung itu jemaah, mereka kalau mengundang walimah itu mikir, nggak boleh ngundang di akhir bulan. Soalnya nggak punya duit orang-orang itu. Akhirnya dia nggak datang walimah, karena mereka, ya Allah aku nggak punya gitu loh. Akhirnya dia nggak datang. Padahal menjawab undangan walimah itu termasuk wajib. Gara-gara dia nggak punya uang, dia nggak datang. Baik. Kemudian mengumumkan pernikahan ini adalah termasuk mengumumkan sebuah sunnah dari sunnah-sunnah para nabi. Para nabi itu nikah gitu. Nikah. Jadi akhirnya kita ada unsur dakwah. Biasanya kalau antum datang ke walimah sahib antum, ya Allah, kapan anak nikah ya? Menumbuhkan keinginan untuk menikah. Kemudian di antara hikmah mengumumkan pernikahan adalah membedakan dengan perzinaan. Karena zina itu selalu di tempat yang remang-remang. Tapi kalau walimah biasanya lampunya terang. Sampai orang itu karena nggak cukup listriknya, dia pakai genset. Demi supaya tempatnya terang. Di situ kita membedakan antara pernikahan dengan perzinaan.
Kemudian juga di pengumuman pernikahan ini ada unsur menjaga nasab. Kok bisa menjaga nasab? Orang kalau sembunyi-sembunyi nikah jamaah, dikhawatirkan dia punya anak di tempat itu umpamanya, nggak ada yang tahu jamaah. Tahu-tahu anaknya itu dinikahi sama bapaknya sendiri. Dan itu pernah terjadi, hampir terjadi. Ada seorang bapak yang puluhan tahun lalu nikah di desa, sudah dia ceraikan istrinya, dia nggak tahu sudah jemaah. Keluarganya nggak ada yang tahu tentang pernikahan dia. Dia balik ke desa itu ngelihat kok ada perempuan cantik. Tertarik dia untuk melamar. Ternyata anaknya sendiri. Diusut-usut, loh ini aku ingat dia pernah nikah di sini. Ini ibunya siapa, bapaknya siapa, dicari tahu. Oh ternyata engkau bapaknya. Menjaga nasab juga, jangan sampai di Bondoso ada salah satu ustadz rahimahullahu taala, sebelum dia meninggal dia ngomong, pernah nikah kata dia di desa fulan dan abah punya anak di situ. Karena orang situ nggak tahu gitu loh. Maka di sini untuk menjaga nasab ketika diumumkan pernikahan tersebut. Kemudian apa hukum nikah siri? Ini pembahasan. Anak akan bacakan ya. La yasihhu nikahu sirri. Tidak sah nikah siri. Masih koma aja mah. Tidak sah nikah siri alladzi yutawasa bikitmanihi wala yushhad alaihi ahad. Yang mereka sepakat untuk menyembunyikan, merahasiakan pernikahan itu dan tidak ada saksi. Tidak ada saksi. Padahal saksi termasuk syarat sahnya nikah. Ini gimana? Sang bapak menikahkan putrinya dengan seorang laki-laki. Dia mengatakan jangan ngomong siapa-siapa. Pikirnya yang laki, alhamdulillah, walinya langsung yang nikahkan saya. Nggak sah. Kalau mereka bersepakat untuk menyembunyikan, merahasiakan, dan tidak ada saksi. Ada ijma' para ulama tentang hal ini. Bagaimana Al-Imam An-Nawawi mengatakan ajma'atil ummah, umat sepakat ala annahu law aqada sirran bighairi syahadatin lam yanaqid. Kalau dia melaksanakan akad nikah tanpa ada saksi, nggak sah, nggak, nikahnya itu batal. Jadi jangan bermudah-mudahan kalau bicara nikah siri ini. Kadang-kala tadi ada orang cuma datang sama bapaknya, ngomong bapaknya, Pak jangan ngomong siapa-siapa Pak ya. Iya nggak apa-apa lah, Bapak tahu engkau lah, yang penting fulusnya jangan lupa. Ini ada unsur perzinaan nanti. Bukan ada walinya, enggak sah. Disebutkan bahwasanya nikah itu tujuannya adalah untuk menjaga kehormatan diri. Maka kenapa engkau sembunyikan? Nikah ini fadilah, bukan dosa. Kalau dosa pantas disembunyikan, nggak boleh ada orang yang menyaksikan. Orang itu berusaha ketika dia berzina, nggak boleh ada saksi. Dia akan menyembunyikan perzinahan tersebut. Tapi kalau nikah tetap harus ada saksi. Jadi ingat di sini disebutkan Ibnu Rushd mengatakan ittafaqu ala annahu la yajuzu nikahu sirri. Ibnu Rushd mengatakan mereka bersepakat bahwa tidak boleh nikah sirri. Kemudian ada pembahasan bagaimana hukum nikah yang dirahasiakan oleh walinya, oleh suaminya, dan oleh saksinya. Berarti ada saksi. Kalau yang pertama tadi nggak ada saksi itu nggak sah.
Gimana kalau sekarang ini ada saksinya, tapi mereka bersepakat untuk tidak menceritakan kepada siapa-siapa? Ingat seorang perempuan yang Anda pernah ceritakan, nggak tahu di sini atau di mana, yang dia telepon, dia mengatakan, Ustaz, Anda ini sakit hati sama bapak Anda. Mungkin sebulan sebelum ibu Anda meninggal dunia, bapak Anda cerita kalau dia sudah nikah sama tetangga, jemaah, 11 tahun. Bayangin jemaah, sudah 11 tahun nikah. Ini menunjukkan benar-benar ada kesepakatan untuk merahasiakan. Sang suami merahasiakan, saksinya merahasiakan, walinya merahasiakan. Gimana hukumnya? Maka disebutkan bahwasanya hukum nikahnya sah. Tolong dibedakan sama yang pertama. Di sini ada saksi. Yang pertama nggak ada saksi. Dikatakan yasihun nikah alladzi yaktumuhul wali waz-zawj wasyuhud. Nikahnya sah, nikah yang dirahasiakan oleh wali, suami dan saksi-saksinya, dan ini madhab jumhurul ulama bahwa pernikahan sah. Kenapa? Karena itu tidak disebut nikah sirri. Kita ada perbedaan, nanti dibahas ya, ada perbedaan di Indonesia ini. Nikah sirri itu nikah apa? Nikah yang tidak dicatat di catatan sipil dianggap nikah sirri. Sedangkan kalau kita membaca kitab-kitab para ulama, yang dimaksud dengan nikah sirri adalah nikah tadi yang dirahasiakan tanpa ada saksi. Itu disebut nikah sirri. Disebutkan di sini annahu laisa sirran. Nikah yang ada dua saksinya tadi nggak sirri, nggak rahasia. Ada suami, ada wali, ada istri, dan ada kedua saksi. Ada 5 orang nih. Yang terpenting adalah 2 saksi tadi. Nikahnya sah. Maka nggak harus diumumkan. Maka tadi di awal disebutkan bahwasanya dianjurkan mengumumkan pernikahan, bukan diwajibkan. Jadi antum kadangkala mau nikah, umpamanya anak mau nikah masih kuliah Ustaz, tapi ya malulah sama tetangga-tetangga kok masih kuliah nikah. Ya udahlah, nikah tanpa diumumkan kemana-mana. Yang tahu cuma ada 2 saksi dan pernikahan itu sah jadinya. Taib. Ini persaksian dalam pernikahan itu termasuk syarat sahnya nikah. Maka akad nikah yang tanpa saksi nggak sah. Dan ini pendapat jumhur ulama. Maka tetap harus adanya persaksian. Apa gunanya persaksian jamaah? Supaya tidak ada pengingkaran. Kalau suami istri, laki-laki dan perempuan ini menikah ya, kemudian tahu-tahu lakinya meninggal dunia, punya anak. Si laki ini punya istri lain dan si laki mati. Punya hak waris apa enggak? Punya hak waris ini. Dengan apa dia menyatakan haknya? Sedangkan nikahnya nggak dicatat. Dengan apa? Dengan saksi. Maka 2 saksi, iya, aku bersaksi dan fulan bersaksi, suamimu menikah sama fulana dan punya anak. Ini anaknya suamimu. Karena dengan tidak dicatat itu boleh jadi hak-hak istri dan anaknya hilang. Dan ini yang dikhawatirkan. Maka kalau bicara apakah harus mencatat pernikahan tersebut, ulama menyebutkan, nanti juga dibahas di sini. Kalau dia khawatirkan hak-hak istri dan anak-anaknya hilang nantinya, maka harus dicatat. Kalau nanti engkau mati tuh istrimu nggak dapat warisan, padahal seharusnya dapat. Apalagi kalau istrimu menganggap enggak, mana buktinya? Nggak ada buktinya. Buktinya itu saksi tadi. Cukup dalam agama kita
itu cukup. Baik, kita dengarkan azan dulu.
Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Jadi hukum nikah yang tanpa saksi maka tidak sah. Siapa saksi? Nanti kita akan bahas. Di sini ada pembahasan tentang hukum mencatat pernikahan. Tawthiqun nikah fil mahkamah. Apa hukum mencatat pernikahan? Disebutkan apabila rukun dan syarat pernikahannya terpenuhi. Rukunnya apa? Kedua mempelai yang mereka terlepas dari semua halangan untuk menikah. Yang kedua dan yang ketiga ijab qabul. Ini rukun. Kedua mempelai yang tidak ada halangan untuk menikah, dia tidak dalam masa iddah, yang perempuan. Yang laki-laki juga bukan menikahi wanita yang kelima umpamanya, karena ada jemaah ya, dan bukan mahramnya. Kemudian adanya ijab dan qabul, itu rukun. Adapun syarat, disebutkan syaratnya itu penentuan kedua mempelai, fulana binti fulan, yang laki-laki fulan bin fulan, ridha kedua belah pihak. Kemudian yang menikahkan adalah walinya dan adanya saksi. Apabila semua rukun dan syarat ini terpenuhi, maka nikahnya sesuai syariat dan sah. Bagaimana mencatat di catatan sipil? Disebutkan yajib tawthiquh, diwajibkan mencatat pernikahan tersebut apabila berpengaruh kepada hak-hak kedua belah pihak. Apa hak kedua belah pihak? Biasanya hak waris, hak nafkah sebagai seorang istri. Kalau ternyata suaminya zalim, sang istri menuntut nafkah kepada suaminya, suaminya mengatakan, loh engkau istrinya siapa? Nggak tahu mana buktinya engkau istriku? Dan biasanya yang terdampak itu wanita. Makanya kalau lihat para ulama itu mewajibkan ya untuk mencatat di catatan sipil kalau memang nanti berdampak kepada hak-hak kedua mempelai ini, hak anaknya juga, dan tidak berdampak kepada keabsahan pernikahan. Nikahnya sah walaupun tidak dicatat. Tapi ada para ulama atau di sini fatwa Lajnah Daimah yang mereka mewajibkan untuk dicatat kalau ini akan berdampak kepada hak-hak kedua mempelai, khususnya hak istri biasanya, atau hak suami. Kalau ternyata istrinya orang kaya, mati istrinya yang kaya raya dan nggak punya anak, berapa haknya suami? Warisan setengah, jemaah, setengah. Tapi gara-gara nggak dicatat di catatan sipil, pihak keluarga perempuan karena nggak punya anak, mereka akan jadi warisan buat saudara-saudara. Nggak ada buktinya. Mana engkau suaminya dia? Oh ini saksi, enggak, kita minta catatan sipil, kita berangkat ke pengadilan. Di pengadilan nggak ada bukti tersebut. Maka ingat, apabila pencatatan itu menjaga, tentunya pencatatan itu menjaga ya, apabila tidak dicatat itu membuat hak-hak istri atau suaminya tidak didapatkan, maka wajib mencatat. Tapi kalau ternyata enggak, Ustaz, alhamdulillah ini enggak dicatat, tapi insya Allah pihak keluarga dari suami, dari istri juga mereka semua sudah tahu, dan insya Allah mereka bukan orang-orang yang jahat ya. Soalnya ada orang baik sebelum pembagian warisan, setelah warisan dia ngitung jemaah, loh ini dapat setengah, kebanyakan loh gitu.
Maka tolong diperhatikan hal ini. Barakallahu fiik, itu mungkin yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Ustaz, apakah termasuk perbuatan nusyuz apabila seorang istri mengusir suaminya dari rumah milik istri? Karena hampir 20 tahun menikah, istri yang menafkahi. 1,5 tahun yang lalu suami nikah lagi. Ya Allah, jemaah. Ini 20 tahun yang ngasih nafkah siapa? Istri. Tahu-tahu suami kawin lagi. Tergoda wanita yang mengejar-ngejarnya. Istri tetap tidak dinafkahi, bahkan dimintai uang terus. Ada suami kayak gini ya, tidak adil ke istri, selalu marah-marah, berkata kasar dan mengancam menceraikan istri jika tidak menuruti kemauan suami. Akhirnya istri tidak mampu bersabar lagi dan mengusir suami. Gimana jemaah? Pantas diusir suaminya? Hah? Pantas diusir suaminya. Tapi ini berkaitan dengan nusyuz ya. Seharusnya sang istri menggugat cerai suami. Kalau sang istri mengusir suami dari rumahnya, rumahnya memang rumah siapa? Rumah istri. Menjadi hak istri siapa yang boleh masuk ke rumahnya dan siapa yang nggak boleh masuk rumahnya. Rumahnya istri. Dia mengatakan tidak boleh masuk, tidak boleh masuk. Tapi di sini seorang suami seharusnya dia memberikan rumah buat istrinya. Dia udah nggak ngasih rumah sama istrinya, nggak ngasih nafkah sama istrinya, terus minta uang istri untuk kawin lagi. Na'udzubillah min dzalik. Ini kezaliman. Artinya sang istri nerima dia tidak memberikan nafkah, asalkan suaminya baik. Kalau suaminya mau kawin lagi, nggak ada masalah dalam Islam, asalkan mampu. Karena Allah mengatakan fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian takut berlaku zalim, cukup satu gitu. Jangan dua. Ini nafkah enggak, rumah enggak. Maka cuma yang perlu dilakukan istri ketika suaminya memang diusir dari rumahnya karena memang bukan rumahnya suami. Jadi Allah melarang suami mengusir istri walaupun rumahnya suami. Ketika sang suami menceraikan istrinya, Allah mengatakan wala tukhrijuhun, jangan diusir walaupun engkau menceraikan dia, karena dia masih punya hak tempat tinggal. Istri punya hak tempat tinggal kalau ditolak raj'i, sehingga kau nggak boleh ngusir dia. Dia punya hak tempat tinggal. Tapi kalau suami digugat cerai sama istrinya, apakah suami punya hak tempat tinggal? Nggak ada. Jadi bicara hak suami di tempat itu nggak ada. Tapi tadi sang istri kalau bicara mengusir ya, maka yang seharusnya dia lakukan adalah menggugat cerai suami. Karena Anda lihat sang suami tahu istrinya nggak berani, takut diceraikan sama dia, maka dia bertindak semena-mena. Maka mungkin yang perlu dilakukan istri adalah menggugat suaminya agar suaminya tahu diri kalau memang engkau sudah nggak mau sama suamimu. Tapi kalau engkau masih mau sama suamimu, artinya engkau tidak mau bercerai sama dia, yang engkau harus taat dan nurut sama suami. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mohon izin bertanya Ustaz, bagaimana cara seorang anak mengatasi orang tua yang sudah 28 tahun menikah tapi sekarang masih terus berantem Ustaz di dalam keluarga? Kami seorang anak tidak bisa berbuat apa-apa Ustaz. Bagaimana solusinya Ustaz? Syukran jazakallahu khairan.
Jamaah, menikah itu untuk sakinah, bukan untuk berantem. Tapi ada orang-orang yang sakit mentalnya. Dia mempertahankan rumah tangga tapi tidak dengan ihsan, tidak dengan ma'ruf. Allah mengatakan fa imsakun bima'rufin au tasrihum bi ihsan. Kalau rumah tangganya mau dilanjutkan maka dengan baik-baik. Kalau enggak ya pisah dengan baik-baik. Tapi bagaimana di rumah hidup bareng tapi berantem terus? Sehingga pernikahan itu yang seharusnya menjadikan mereka mendapatkan pahala, yang ada pernikahan itu hanya mendatangkan dosa. Maka Allah katakan fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fi maftadat bih. Kalau kalian takut nih suami istri nggak bisa menegakkan aturan-aturan Allah dalam rumah tersebut, maka nggak apa-apa sang perempuan gugat cerai. Nggak apa-apa. Jangan diancam istri, engkau gugat cerai nggak mencium bau surga. Betul hadisnya, kalau dia gugat cerai tanpa sebab. Tapi kalau ternyata memang yang ada hanya makian, yang ada hanya KDRT dalam rumah, berantem sudah 28 tahun. Bayangin ya, anak ini merekamnya. Di antara penyebab orang itu punya orientasi seks menyimpang, jadi LGBT, itu salah satunya adalah KDRT yang dia lihat di rumah. Kalau yang suka marah-marah itu emaknya, maka sang lelaki mengatakan, aduh ternyata perempuan kayak gini ya, takut dia menikah. Kalau yang kasar itu bapaknya dan dia seorang anak wanita, maka dia takut dengan laki-laki, sehingga dia berpikir untuk tidak menikah. Maka tugas anak adalah duduk sama bapaknya, duduk sama ibunya, bukan menyidang bapak dan ibunya, tapi duduk bersama ayahnya. Dia ngomong, ayah, ya dia sebutkan, apa sih ayah masalahnya, apakah memang harus seperti ini terus? Kalau engkau nggak bisa ngomong, kau tulis surat. Soalnya kadang-kala anak kalau ngomong sama bapaknya langsung diputus, sudah nggak usah ngurusin urusan orang tua. Maka antum tulis surat. Biasanya kalau surat dibaca sama orang tua. Sama ibu juga seperti duduk sama ibu. Kalau ternyata memang nggak bisa dilanjutkan pernikahannya, cerai. Allah mengatakan fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau kalian takut tadi berantem terus yang nggak ada selesainya, pertikaian yang nggak ada ujungnya, maka kirimlah utusan dari pihak laki-laki dan utusan dari pihak wanita. Di situ mereka nanti melihat ini bisa dilanjutkan apa tidak. Kalau ternyata kayaknya nggak bisa, ya udah bisa. Dan sang anak, masya Allah jemaah, anak ingat seorang anak yang minta ibu cerai sama bapak ibu cerai. Akhirnya sang ibu cerai karena sang anak melihat nggak bisa dilanjutkan ibu kayak gini bapak. Yang jadi korban anak-anaknya ibu gitu. Ngomongnya binatang yang keluar jemaah, udah nafkah nggak kotor, akhirnya anak-anak yang terdampak. Jadi seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah ala kulli hal. Usaha saya sedang sangat sepi Ustaz. Tidak ada orderan yang masuk dalam 5 hari terakhir. Qadarullah, keadaan yang seperti ini sudah saya alami 3 tahun terakhir. Tapi paling parah mulai tahun ini. Saya ingin melamar pekerjaan tetapi terkendala oleh pendidikan minimal dan usia yang tidak lagi muda.
beberapa hari lalu ada tawaran untuk bekerja di Jepang sebagai pekerja di perusahaan swasta di tempat saya bekerja, tetapi untuk sholat agak sulit. Teman saya terpaksa menjamak sholat duhur dan asarnya. Apakah boleh saya menerima tawaran tersebut Ustadz? Karena saya sudah mentok dan bingung Ustadz. Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Enggak, antum jangan berangkat ke sana. Kalau antum sudah tahu di tempat itu kita dipersulit beribadah. Mungkin dari satu perusahaan ke perusahaan lain berbeda. Bahkan di Jepang Anda ketemu sama beberapa kawan di sana, dia ceritakan, anak sampai puasa nggak boleh Ustaz. Puasa nggak boleh. Ramadan itu kita tetap harus berbuka Ustaz. Dipaksa sama mereka. Kenapa? Karena yang ada di benak mereka adalah uang. Kenapa antum nggak boleh sholat? Uang buat mereka, waktu itu uang gitu loh. Kalau antum sholat loh, waktu harusnya kerja antum sholat. Terus bagaimana ketika antum mentok? Jamaah, pintu rizki itu bukan hanya usaha. Di antara kunci rizki terbesar itu namanya tawakal. Sampai Nabi SAW mengatakan, lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Jikalau kalian bertawakal, tawakal ini bukan amalan raga, tawakal ini bukan amalan lisan, tawakal ini amalan hati. Tawakal itu artinya athiqatu billahi wal i'timad alaih. Tawakal itu artinya bersandar kepada Allah, ya, percaya sama Allah, yakin sama Allah, dan menyandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kebanyakan kita ngomongnya tawakal, hatinya enggak. Hatinya masih memikir, kayaknya usaha ini bagus, kayaknya usaha ini bisa, kayaknya. Antum katakan kalau Allah nggak kasih rizki di sini, nggak akan dapat. Antum dari awal sudah yakin. Antum ketika usaha, kayaknya usaha ini bagus. Hati antum mengatakan kalau Allah nggak kasih, nggak akan ada rizki. Itu harus ada di hati. Karena kadang-kadang nggak, kita ini nyoba usaha dengan hati yang bergantung kepada usaha. Anda sudah tanya sama sohib, anak ini kayaknya bagus, kayaknya ini menghasilkan, sepertinya. Hati antum ternyata bergantung sama pekerjaan. Masih ingat cerita seorang yang ketemu dengan gurunya, dengan syekhnya, wajahnya muram, menunjukkan dia susah. Dan syekh tahu ini sudah berulang kali cari pekerjaan ini itu, nggak dapat pekerjaan. Ditanya sama syekh, engkau gimana, kata dia. Iya syekh, masih belum syekh, katanya. Tapi anak sudah melamar pekerjaan di sini dan anak sudah punya lobby fulan. Mulai dia sebutkan usaha dia. Apa kata syekh? Kenapa engkau enggak mengetuk pintu Allah Azza wa Jalla? Cobalah engkau bangun sepertiga malam akhir, engkau minta sama Allah Subhanahu wa taala. Engkau tumpahkan curhatanmu kepada Allah. Gitu syekh. Akhirnya setelah 3 hari ketemu syekh, wajahnya berubah. Antum tahu ya wajahnya orang sedih? Coba anda mau tanya dulu, antum sudah kenal nggak sama ini kanan sama ini kiri antum? Belum kan? Coba antum kenalan dulu sekarang. Yang di sebelah sini, coba. Assalamualaikum. Kenalan, siapa namanya, dari mana, apa pekerjaannya? Antum kenal sama yang pakai jaket merah? Ya kenalan, kok diem doang? Baik, 3 pertanyaannya. Nama, dari mana, dan apa pekerjaannya? Sudah semuanya.
Aman jemaah? Sudah semuanya? Antum lihat, kayaknya saudara antum ini punya utang kayaknya. Antum bantu dia. Kayaknya dia belum makan, antum ajak makan dia. Baik, ini setelah 3 hari wajahnya berubah. Kata Syekh, ada apa kau ini? Kata dia. Iya Syekh, setelah engkau suruh aku sholat malam terus ya. Kata dia. Terus aku minta sama Allah, pagi harinya biasa aku keluar rumah untuk cari pekerjaan atau untuk menghubungi kawannya untuk datang ke sana. Pas aku keluar rumah naik mobil, dia lihat di depan rumah ana itu, di jalan situ ada kantor. Kok hari itu aku kepingin ke kantor sana, padahal berbulan-bulan dia itu ke kantor-kantor yang dia punya kenalan. Kenapa dia nggak ke kantor situ, ke perusahaan itu? Karena dia nggak punya kenalan. Dalam benak kita kan, yang bisa bantu kita siapa? Orang dalam. Orang dalam. Dia nggak punya kenalan, nggak punya orang dalam. Maka dia nggak pernah berpikir ke sana. Ini menunjukkan bahwa dia memang nggak tawakal sama Allah. Hatinya bergantung sama kenalan-kenalan dia. Setelah dia sholat malam, subhanallah, kata dia, hatiku terketuk untuk datang ke sana. Sudah dia datang, nggak kenal satu orang pun. Ini menunjukkan orang yang tawakal itu memang dia berlepas diri dari semua daya dan kekuatan dia. Dia nggak punya kenalan satu orang pun di tempat itu. Kalau secara akal ya nggak mungkin diterima lah antum sudah. Sekarang banyak orang cari pekerjaan. Dia datang ke resepsionis, tanya, ada lowongan kerja enggak? Oh ada, kata dia. Coba antum naik ke atas, temuin manajernya apa. Subhanallah jemaah, dia naik ke atas, nggak kenal satu orang pun, masuk ke kantor, ketemu sama manajer itu, ngobrol-ngobrol, ya tanya pengalamannya ini. Kita ada 2 pekerjaan, antum mau sama yang mana? Bayangin jemaah, itu yang terjadi sama kita jemaah. Kita bergantung dengan tanah yang kita jual, nggak laku-laku. Ana sudah usaha jual tanah Ustaz, ya antum bergantung sama tanah itu, dan antum berpikir kalau tanah ini laku insya Allah selesai urusannya. Kan seperti itu sebagian kita. Ana sudah usaha. Yang terpenting itu bukan usaha, karena yang kasih rezeki itu bukan usaha. Yang kasih rezeki itu Allah Rabbul Alamin. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Di langit tuh rezeki kalian, di langit sana. Maka kalau minta dengan yang ada di atas sana. Istighfar, mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Boleh jadi antum punya dosa. Innal abda la yuhramur rizq bidzambi yusibuhu. Sesungguhnya hamba dihalangi dari rezeki gara-gara dosa yang dia lakukan. Kalau antum orang soleh, antum lihat kayaknya antum punya dosa, antum banyak istighfar. Boleh jadi dosa antum sama orang lain, antum perlu minta maaf sama mereka. Boleh jadi antum pernah makan haram yang menyebabkan doa-doa antum tidak dikabulkan. Barakallahu fikum. Apa hukum memakai cincin pada jari telunjuk yang digunakan untuk at-tahiyat pada jari laki-laki? Syukron. Ahibati fillah, ada perbedaan laki-laki dengan wanita. Wanita itu memang perlu perhiasan. Makanya sejak kecil perempuan itu dikasih hiasan. Makanya baru lahir sudah dikasih anting jemaah, dikasih gelang, dikasih bando, padahal tidak ada rambutnya. Antum kan lihat ya, ada bayi perempuan nih dikasih bando, padahal nggak ada rambutnya dia. Kenapa? Memang itu perempuan. Allah mengatakan awamay yunasya'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin.
Tuh Allah menyebutkan apakah yang memang dibesarkan dengan perhiasan itu perempuan. Makanya perempuan itu boleh pakai cincin di semua jarinya, jempol ya, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking boleh. Tapi kalau laki-laki itu diperbolehkan pakai cincin. Bicara cincin ini ada khilaf apakah itu sunnah, apakah hanya diperbolehkan ya. Nabi pakai cincin karena kebutuhan atau karena untuk berhias? Nabi pakai cincin untuk berhias atau karena kebutuhan? Ada yang berpendapat karena kebutuhan, karena cincin Nabi untuk stempel. Ada yang berpendapat untuk berhias, sehingga kalau bicara untuk berhias berarti kita dianjurkan seperti itu. Nabi pakainya di jari kelingking sama jari manis. Kalau jari tengah, jari telunjuk sama jempol ini makruh, nggak haram sih. Tapi kalau antum tujuannya menyerupain perempuan, jangan. Ada yang pakai cincin ya, pakai akik semuanya, sampai mau makan dia, antum bisa bayangin ya, orang punya akik 5 gede-gede makan gitu, seperti itu. Jadi makruh ya, dimakruhkan. Bagaimana pernikahan seorang yang telah terjadi tanpa wali, hanya saksi, atau tanpa wali dan saksi? Nggak sah nikahnya, nggak sah. Apa yang harus dilakukan? Memperbarui pernikahan. Kalau sudah jadi suami istri, putus sekarang. Antum sudah tahu hukumnya, dan antum juga punya dosa. Kenapa nggak belajar dulu, nggak tanya dulu? Padahal ada ulama. Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri. Ini urusan halal haram, dan kita tahu al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu dulu sebelum melangkah antum dan sebelum berbicara. Antum sudah beraksi baru tanya. Maka setelah antum dengar ini, antum nggak halal buat istrinya, nggak halal. Terus gimana? Perbarui pernikahan, menikah lagi dengan saksi dan dengan wali. Dengan walinya ya, bukan wali-walian. Bagaimana hukum pernikahan seorang yang telah talak 3 dan istrinya lalu menyuruh orang lain menikahi mantannya agar dibolehkan lagi rujuk yang keempat kalinya? Itu namanya, ini termasuk yang terlaknat jemaah. At-taisul musta'ar, itu namanya bandot sewaan. Tahu bandot tentu? Ada yang tahu bandot? Bandot itu domba laki ya mak. Antum tahu kan ada domba laki untuk ngawinin apa? Perempuan, dilaknat yang seperti itu jemaah. Maka nggak boleh. Tapi kalau laki-laki itu mau menikahin, kemudian boleh jadi pernikahannya dia akan lanjut, bukan ada kesepakatan loh jamaah ya, lain lagi. Coba engkau nikahin lah, kalau engkau memang cocok sama dia ya lanjutkan, kalau enggak ya dia akan menceraikan seperti itu. Tapi kalau sudah ada kesepakatan, syuf anak kasih ya 2 juta, antum nikahin dia, nanti dapat ya 3-4 hari antum ceraikan, nggak boleh, dosa itu jamaah. Dan terlaknat orang yang melakukan itu. Barakallahu fikum. Di sini Allah ketika menyebutkan at-talaqu marratan ya, talak yang boleh rujuk itu 2 kali, supaya orang itu memang enggak bermudah-mudahan. Soalnya kalau sudah fa'in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du. Kalau menceraikan yang ketiga kali enggak halal. Supaya kita enggak main-main sampai dia menikah sama laki-laki lain. Bagaimana cara membuat walimah sesuai syar'i, dan bagaimana mau jauhkan dari ikhtilat laki-laki dan wanita? Jamaah ya sudah sesuai dengan yang biasa kita lakukan. Perempuan di mana sendiri sana, laki di tempat sendiri, tidak terjadi ikhtilat. Kemudian ya ana berharap ya ada walimah yang benar-benar syar'i, di mana kaum perempuan itu ya sama perempuan aja sudah, dan nggak ada kamera di situ ya, nggak ada dokumentasi, sudah biar mereka
Jadi di situ perempuan bebas dia buka jilbabnya karena memang perempuan semua. Ahsanullah ilaikum. Izin bertanya ya Ustaz. Alhamdulillah anak sudah menikah pada bulan Ramadan tahun lalu. Masya Allah, Ramadan nikah dia jemaah. Lalu setelah akad kita mengundang tetangga dan dibagikan sembako. Apakah itu termasuk walimah Ustaz? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Iya, semoga sudah termasuk walimah ya. Karena sebenarnya walimah itu makanan yang dimakan. Ini karena Ramadan disuruh masak sendiri-sendiri. Afwan izin bertanya Ustaz, ana seorang suami yang berprofesi sebagai wira swastawan, di mana pekerjaan ana belum bisa menjadi wasilah untuk mengumpulkan rezeki dari Allah untuk nafkah wajib sehari-hari. Kami sekeluarga kadang sampai beberapa hari ana tidak bisa menafkahi anak dan istri ana. Untuk menyambung hidup sehari-hari istri usaha wira swasta juga, dan terkadang sama-sama tidak berhasil mendapatkan rezeki dari Allah. Yang ana tanyakan, kami sudah tidak melaksanakan kewajiban yang Allah syaratkan atas pernikahan kami. Ana tidak bisa menafkahi dan istri tidak bisa patuh. Mohon nasihat dan antum untuk kami berdua, mengingat istri ana juga hadir di kajian ini Ustaz. Barakallahu fikum. Subhanallah jamaah ya. Tuh kita itu kalau dengar masalah orang, kita jadi bersyukur sama Allah SWT. Kita disuruh melihat ke bawah, jangan melihat ke atas. Yang pertama, seorang istri yang sudah berusaha untuk memberikan nafkah tapi dia tidak mampu, maka dia nggak dosa. Karena bukan dia nggak berusaha, tapi dia nggak mampu. Sang istri punya hak menggugat cerai suaminya karena suami tidak memberikan nafkah. Tapi kalau sang istri tidak menggugat, berarti dia menerima kondisi suaminya. Kalau bicara menerima kondisi suami, maka mau tidak mau dia harus taat dan patuh sama suami. Tapi memang jamaah, kepemimpinan seorang lelaki itu jadi pincang tatkala dia tidak memberikan nafkah. Maka di sini sang suami perlu sabar. Karena dia tahu penyebab istrinya seperti itu adalah dia. Dia penyebabnya. Dan sang istri pun seharusnya juga sabar. Suaminya sudah berusaha. Maka kalau antum tidak bisa memberikan nafkah yang cukup kepada istri, berikan perhatian yang lebih. Berikan cinta yang lebih. Berikan kesabaran yang lebih. Kenapa? Karena antum memang salah sama dia gitu. Walaupun antum nggak dosa di hadapan Allah Azza wa Jal, karena dia sudah berusaha. Beda dengan yang tidak berusaha, males-malesan. Maka dia berdosa ketika dia tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Maka tadi antum bersabar. Kalau sang istri memang tidak mau menggugat cerai, dia menerima. Tapi biasa jemaah, salah satu yang membuat karakter orang berbeda itu adalah jatuh miskin. Jadi berubah. Yang awalnya dia murah senyum ya, tahu-tahu gara-gara susah cemberut terus. Diajak ngomong sensi banget. Iya, cepet marah. Kita harus tahu diri. Ayah saya pernah meminjam uang kepada kakak. Jamaah, insya Allah pekan depan ini pertanyaan. Insyaallah kita cukupkan di sini, lihat waktunya sudah cukup malam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. LPKS Borneo Flasher Indonesia, insya Allah mencetak teknisi handphone dan laptop yang berskill dan amanah.
Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.